Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deriris Amelia, NIM 2320203824231008. Saya dari program studi Hukum Pidana Islam kelas B. Di sini saya akan menjelaskan terkait restitusi, kompensasi, dan bantuan korban terkait dengan mata kuliah viktimologi. Restitusi, kompensasi, dan bantuan korban. Pilar pemulihan korban. Ketiga konsep ini merupakan instrumen penting dalam keadilan restoratif atau restoratif justice yang berfokus pada pemulihan kerugian korban alih-alih semata-mata pada penghukuman pelaku. Yang pertama yaitu restitusi, pengembalian kerugian langsung oleh pelaku. Restitusi adalah hak korban atau ahli warisnya untuk memperoleh penggantian kerugian material dan imaterial dari pelaku tindak pidana atau pihak ketiga yang bertanggung jawab. Restitusi memiliki tujuan untuk menempatkan korban kembali pada posisi finansialnya sebelum kerugian terjadi. Adapun dasar hukum mengenai hak restitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, serta diatur dalam beberapa undang-undang tindak pidana khusus, misalnya tindak pidana terorisme dan tindak pidana perdagangan orang. Komponen kerugian yang dicakup seperti kerugian medis, biaya pengobatan dan perawatan medis termasuk psikologis yang timbul akibat kejahatan, kerugian penghasilan, hilangnya atau berkurangnya pendapatan korban selama masa pemulihan atau jika korban meninggal dunia, kerugian material lain, kerusakan atau hilangnya harta benda, biaya transportasi, serta kerugian non-material, misalnya kerugian penderitaan. Mekanisme permintaan restitusi diajukan korban kepada jaksa atau hakim seringkali melalui permohonan yang difasilitasi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Restitusi wajib dicantumkan dalam tuntutan pidana dan putusan pengadilan. Adapun karakteristiknya bersifat wajib bagi pelaku dan merupakan sanksi tambahan di samping pidana penjara. Yang kedua, kompensasi, ganti rugi oleh negara atau pihak lain. Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada korban yang dilakukan oleh negara sebagai ganti kerugian, terutama jika pelaku tidak mampu membayar restitusi atau jika pelaku tidak teridentifikasi. Konsep ini mengakui bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya dari kejahatan. Adapun dasar hukum kompensasi sama seperti restitusi. Kompensasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dan dilaksanakan oleh LPSK. Adapun konteks pemberian kompensasi, kompensasi diberikan ketika pelaku tidak diketahui identitasnya, pelaku meninggal dunia, pelaku dibebaskan, atau pelaku terbukti tidak mampu secara finansial untuk membayar restitusi. Adapun fokus perbedaan dari restitusi. Jika restitusi fokus pada pengembalian kerugian real yang dikeluarkan biaya, kompensasi seringkali juga mencakup ganti rugi atas penderitaan, rasa sakit, dan kerugian non-material yang lebih luas yang tidak dapat sepenuhnya ditutupi oleh restitusi yang ditanggung pelaku. Adapun karakteristiknya, kompensasi bersifat subsidiar atau tambahan atau pengganti dari restitusi dan sumber dananya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Yang ketiga, bantuan korban, layanan pemulihan holistik. Bantuan korban atau victim assistance adalah penyediaan berbagai layanan dan dukungan non-finansial yang berorientasi pada pemulihan fisik, psikologis, dan sosial korban kejahatan. Ini adalah aspek paling komprehensif dari dukungan terhadap korban. Tujuan utamanya yaitu membantu korban mengatasi trauma, memulihkan kesehatan fisik dan mental, serta mengintegrasikan diri kembali ke dalam masyarakat secara normal. Adapun bentuk bantuannya, yang pertama itu bantuan medis dan psikososial, penanganan darurat, rehabilitas medis, konseling psikologis, dan terapi trauma. Bantuan hukum, pendampingan oleh advokat, pemberian informasi tentang hak-hak korban, dan persiapan kesaksian di pengadilan. Yang ketiga yaitu perlindungan fisik, penempatan di rumah aman atau safe house, atau perlindungan di luar pengadilan jika korban mendapat ancaman.
Adapun bantuan sosial dan ekonomi, bantuan untuk biaya hidup sementara atau pelatihan kerja. Pelaksanaannya yaitu bantuan korban diberikan oleh berbagai pihak termasuk LPSK, Kementerian Sosial, lembaga pelayanan terpadu seperti P2TP2A, dan organisasi masyarakat sipil atau LSM. Karakteristiknya bersifat pelayanan dan dukungan berkelanjutan, tidak selalu terikat pada proses peradilan pidana, artinya bantuan bisa diberikan segera setelah kejahatan terjadi. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.